Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan tentang teori akuntansi normatif dan teori akuntansi positif. Sebelum masuk ke materi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di pertama-tama yaitu saya sendiri, Muhammad Lutfi Hasan. Yang kedua, Rosmiati. Yang ketiga, Haryadi Hamalida. Yang keempat, Debbie Karyono. Dan yang kelima, Safna Marisha. Langsung saja kita akan masuk ke materi pertama. Metodologi teori akuntansi. Dalam literatur akuntansi, bidang akuntansi yang membahas proses pemikiran atau penalaran yang berfungsi untuk menjelaskan praktik atau memberi justifikasi terhadap praktik dikenal dengan sebutan teori akuntansi. Nampaknya teori akuntansi ini berkembang karena adanya keyakinan bahwa praktik yang bulk atau sehat tentunya dilandasi oleh teori yang bulk atau sehat pula, dan bahwa praktik yang sedang berjalan tidak dengan sendirinya merefleksikan atau praktik yang di bulk atau sehat. Oleh karena itu muncul gagasan bahwa praktik akuntansi dapat diarahkan menuju ke praktik yang bulk atau sehat kalau terdapat suatu teori akuntansi yang baik dan mantap. Selanjutnya, Hendriksen mengemukakan bahwa teori akuntansi dapat digunakan untuk menjelaskan praktik yang sedang berjalan untuk mendapatkan pemahaman dan makna praktik tersebut. Definisi teori akuntansi yang dikemukakan oleh Hendriksen di atas, kemudian Suarjono menambah pemahaman lewat sebuah gambar yang menunjukkan hubungan penerapan logis. Kerangka acuan dan praktik akuntansi pada gambar slide selanjutnya. Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan logis dapat digunakan untuk memberikan jawaban mengapa praktik yang terjadi seperti yang sekarang berjalan dan mengapa bukan yang lain. Mengevaluasi berarti membandingkan apakah praktik yang sedang berjalan sudah selayaknya digunakan jika ditinjau dari tujuan pelaporan keuangan dan menentukan apakah terdapat alternatif yang lebih baik. Selanjutnya, Hendriksen mengatakan bahwa tujuan yang paling penting dalam teori akuntansi adalah untuk memberikan seperangkat prinsip logis yang saling berkaitan yang membentuk kerangka. Selanjutnya, akuntansi normatif. 1. Teori normatif. Teori normatif berusaha menjelaskan bagaimana seharusnya akuntansi dipraktikkan. Menurut Nelson 1973, dalam literatur akuntansi teori normatif sering dinamakan teori a priori, artinya dari sebab ke akibat atau bersifat deduktif. Alasannya teori normatif bukan dihasilkan dari penelitian empiris, tetapi dihasilkan dari kegiatan semi research. Teori normatif periode 1950 dan 1960-an berkonsentrasi pada A. Penciptaan laba sesungguhnya selama satu periode akuntansi. B. Decision usefulness. Teori normatif didasarkan pada anggapan berikut. Akuntansi seharusnya merupakan sistem pengukuran laba dan nilai dapat diukur secara tetap. Akuntansi keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi, dan ada beberapa pengukur laba yang unik. Pendekatan normatif dalam teori akuntansi. Pendekatan normatif dalam teori akuntansi mendapat perhatian yang besar pada tahun 1940-an sampai awal tahun 1960-an dengan keluarnya monograf teori akuntansi nomor 3 yang ditulis oleh Patton dan Littleton yang diberi judul An Introduction to Corporate Accounting Standard pada tahun 1940. Untuk mengembangkan suatu rangka teori akuntansi tersebut didorong oleh rekomendasi yang diajukan oleh AECPA Special Committee on Research Program yang menyarankan supaya dilakukan penelitian oleh AECPA untuk mengembangkan dan menetapkan postulat dan prinsip akuntansi. Pendekatan normatif dalam teori akuntansi. Bill Cowley 1995 memberikan penegasan bahwa apapun pendekatan dan metodologi yang akan digunakan dalam perumusan teori akuntansi, deduktif, induktif, normatif maupun deskriptif, hasil rangka acuannya tetap didasarkan pada seperangkat elemen yang berhubungan atau koheren yang tujuannya untuk mengatur perkembangan berbagai teknik-teknik akuntansi. Pendekatan normatif dalam teori akuntansi. Kemudian ia mengusulkan sebuah perangkat teori akuntansi yang terdiri dari 4 elemen, yaitu 1. Pernyataan tentang tujuan laporan keuangan dalam kurung
financial statement, pernyataan tentang postulat dan konsep teoritis akuntansi yang berhubungan dengan asumsi lingkungan. Ketiga, pernyataan tentang basic accounting principle yang merupakan implikasi dari postulat dan konsep teoritas akuntansi. Dan yang keempat, bentuk-bentuk accounting teknik yang merupakan turunan dari accounting principle. Kemudian ada akuntansi positif. Kedua, teori positif. Teori akuntansi positif berusaha untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Dengan kata lain, Positive Accounting Theory (TAP) dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi di jika manajer menentukan pilihan tertentu. Teori akuntansi positif memiliki fokus ekonomi dan berusaha untuk menjawab pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, apakah biaya yang dikeluarkan untuk memilih metode akuntansi sesuai dengan manfaat yang diperoleh? Yang kedua, apakah biaya regulasi dan proses penentuan standar akuntansi sesuai dengan manfaatnya? Dan yang ketiga, apakah laporan keuangan berpengaruh terhadap harga saham? Untuk menjawab pertanyaan penelitian, teori akuntansi positif menggunakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, manajer atau investor, kreditor, dan individual lain bersikap rasional dan berusaha untuk memaksimumkan kepuasan mereka. Dan yang kedua, manajer memiliki kepuasan untuk memilih metode akuntansi yang memaksimumkan kepuasan mereka atau mengubah kebijakan produksi, investasi, dan pendanaan perusahaan untuk memaksimumkan kepuasan mereka. Dan yang ketiga, manajer mengambil tindakan dan memaksimumkan nilai perusahaan. Atas dasar pertanyaan dan asumsi tersebut, teori akuntansi positif berusaha menguji 3 hipotesis sebagai berikut. Yang pertama yaitu hipotesis rencana bonus atau bonus plan hipotesis. Yang kedua, hipotesis utang atau ekuitas, yaitu debt equity hipotesis. Dan yang ketiga, hipotesis cost politik atau political cost hipotesis. 3 hipotesis di atas menunjukkan bahwa TAP atau teori akuntansi positif mengakui adanya hubungan keagenan. Yang pertama yaitu antara manajemen dengan pemilik, yang kedua antara manajemen dengan kreditor, dan yang ketiga antara manajemen dengan pemerintah. Teori akuntansi positif menurut Watts dan Zimmerman telah memberikan kontribusi bagi pengembangan akuntansi. Yang pertama, menghasilkan pola sistematik dalam pilihan akuntansi dan memberikan penjelasan spesifik terhadap pola tersebut. Kedua, memberikan rangka yang jelas dalam memahami akuntansi. Ketiga, menunjukkan peran utama contracting cost dalam teori akuntansi. Keempat, menjelaskan mengapa akuntansi digunakan dalam memberikan rangka dalam memprediksi pilihan-pilihan akuntansi. Dan yang terakhir, mendorong riset yang relevan dengan akuntansi dengan menekankan pada prediksi dan penjelasan terhadap fenomena akuntansi. Selanjutnya, munculnya teori positif dalam bidang akuntansi disebabkan oleh adanya kesenjangan dalam pendekatan normatif dan adanya kecenderungan memandang teori akuntansi secara normatif. Watts dan Zimmerman 1986 halaman 58. Selanjutnya, Watts dan Zimmerman bahwa dasar pemikiran untuk menganalisis teori akuntansi dalam pendekatan normatif terlalu sederhana dan tidak memberikan dasar teoritis yang kuat. Menurut Watts dan Zimmerman, tujuan teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksikan praktik akuntansi. Penjelasan atau explanation menguraikan alasan mengapa suatu praktik dilakukan. Misalnya, teori harus menjelaskan mengapa beberapa perusahaan lebih menyukai menggunakan metode FIFO dibanding menggunakan LIFO. Sedangkan prediksi atau prediction berarti teori harus mampu memprediksikan berbagai fenomena praktik akuntansi yang belum dijalankan. Terdapat 3 alasan mendasar terjadinya pergeseran pendekatan normatif ke positif. Watts dan Zimmerman 1986. Yang pertama, ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris, walaupun suatu teori secara logis cukup konsisten. Kedua,
pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas. Ketiga, pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Berikut, hubungan antara teori akuntansi normatif dan positif menurut Suwarjono tahun 2002, perbedaan antara teori akuntansi positif dan normatif adalah penjelasan atau penalaran untuk menjustifikasi kelayakan suatu perlakuan akuntansi paling sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lebih menjelaskan praktik-praktik akuntansi yang seharusnya berlaku. Di Indonesia, teori akuntansi normatif dikenal dengan nama praktik akuntansi berterima umum atau PABU. Salah satu bagian kecil dari PABU adalah SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Dan yang kedua, teori akuntansi positif adalah penjelasan atau penalaran untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran pernyataan atau fenomena akuntansi seperti apa adanya sesuai fakta. Hubungan antara teori akuntansi normatif dan positif. Menurut Suwarjono 2002, perbedaan antara teori akuntansi positif dan normatif adalah: yang pertama, teori akuntansi normatif adalah penjelasan atau penalaran untuk menjustifikasi kelayakan atau perlakuan akuntansi paling sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lebih menjelaskan praktik-praktik akuntansi yang seharusnya berlaku. Di Indonesia, teori akuntansi normatif dikenal dengan nama praktik akuntansi berterima umum atau PABU. Salah satu bagian kecil dari PABU adalah SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Dan yang kedua, teori akuntansi positif adalah penjelasan atau penalaran untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran pernyataan atau fenomena akuntansi seperti apa adanya sesuai fakta. Hubungan antara teori akuntansi normatif dan positif. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat hubungan antara teori akuntansi normatif dan teori akuntansi positif. Yang pertama, perbedaan pendekatan dan dasar antara teori akuntansi tersebut menyebabkan dua taksonomi akuntansi. Pendekatan teori akuntansi normatif menghasilkan taksonomi akuntansi sebagai art, sedangkan teori akuntansi positif menghasilkan taksonomi akuntansi sebagai sains. Yang keduanya sama-sama diakui sebagai sarana pendekatan teori akuntansi. Dan yang kedua, teori akuntansi normatif yang berbentuk praktik akuntansi berterima umum atau PABU merupakan acuan teori dalam memberikan jalan terbaik untuk meramalkan berbagai fenomena akuntansi dan menggambarkan bagaimana interaksi antar variabel akuntansi dan dunia nyata yang merupakan fungsi pendekatan teori akuntansi positif. Tidak menutup kemungkinan fakta yang ada di dunia nyata atau praktek akuntansi akan mempengaruhi teori akuntansi normatif. Berikut argumen kritis tentang TAP ini untuk mengkritisi TAP Watt and Zimmerman. Yang pertama yaitu dari Williams 1989 dengan judul The Logic of Positive Accounting Research. Argumen utamanya yaitu yang pertama, keunggulan teori akuntansi positif telah menjadi suatu perangkat substansial dalam literatur akuntansi. Yang kedua, terdapat kesulitan permasalahan logika, etika, bahasa teoritikal TAP yang diterjemahkan ke dalam bahasa empiris penelitian akuntansi positif. Yang ketiga, TAP memiliki proporsi motif manajer yang self-interest. Tujuan tulisan Williams 1989 menunjukkan bahwa studi penelitian akuntansi positif mengalami permasalahan logika dan pengukuran yang digunakan untuk menguji teori tersebut. Selanjutnya, Boland and Gordon 1992, judul Criticizing Positive Accounting Theory. Boland and Gordon 1992 bertujuan untuk memberikan penilaian dan argumen kritis terhadap Watt and Zimmerman yang berkaitan dengan masalah metode dan isu filsafat ilmu. Argumen kritis terhadap metode meliputi yang pertama yaitu mengembangkan mode
eksplisit mengenai situasi kos. Yang kedua, mengasumsikan bahwa pelaku ekonomi adalah maximizer, serta yang ketiga, memasukkan data yang sesuai ke dalam model dan menentukan kefitan model dengan data. Selanjutnya, Christensen 1983 dengan judul Methodology of Positive Accounting. Hasil implikasi artikel Christensen adalah sebagai berikut. Yang pertama, pandangan Popper menunjukkan bahwa logikal yang dipakai WZ sebagai pendekatan metode adalah telah usang atau tidak terpakai lagi. Yang kedua, Christensen menyatakan bahwa pendekatan yang dipakai sebaiknya dengan menggunakan pendekatan sosiologi akuntansi, bukan dengan accounting atau economic of accounting. Yang ketiga, metode yang digunakan untuk membangun teori adalah tidak tetap. Selanjutnya yang keempat, yaitu teori positif diklasifikasikan sebagai suatu meta problem karena penekanannya pada menjelaskan, memprediksi dan mengeksplanasi perilaku akuntansi dan manajer, bukan pada entitas akuntansi. Oleh karena itu, solusinya adalah proposal. Selanjutnya, Whittington 1987 dengan judul Positive Accounting, a Review Article. Argumen kritis Whittington 1987 terhadap Watt and Zimmerman adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan metode teori akuntansi positif. Yang kedua, keterbatasan asumsi mengenai pasar. Dan yang ketiga, keterbatasan yang dimiliki teori akuntansi positif dalam pemilihan kebijakan teori akuntansi. Matteo dan Pereira 1996, judul Positive Accounting Theory. Argumen kritis terhadap TAP sebagai berikut. Yang pertama, metode penelitian. Dua, metode atau termasuk filsafat ilmu. Yang ketiga, penggunaan ilmu ekonomi neoklasik, hipotesis maksimisasi sebagai dasar utama teori akuntansi. 4. Aversion to prescription. Watts dan Zimmerman mencoba membedakan normatif dengan positif. Watts dan Zimmerman membedakan normatif dan positif dengan tujuan untuk merendahkan teori normatif dan menunjukkan superiornya teori positif. Yang kelima, klaim atas value free dan ilmiah. Christensen 1983 mengatakan bahwa TAP gagal melewati pengujian Popper untuk teori yang ilmiah. Dan yang keenam, istilah positif WZ bersumber dari ilmu ekonomi belum dicapai kesepakatan. Boland dan Gordon 1992 mengemukakan adanya 4 versi ekonomi positif, yaitu Harvard Positive, MIT Positive, Chicago Positive, dan LSE atau London School of Economic Positive. Dan yang F. Sterling 1990, judul Positive Accounting and Assessment. Paper ini mengomentari dan mengkritisi pandangan Watts dan Zimmerman atau WZ dalam buku berjudul Positive Accounting Theory atau TAP tentang teori akuntansi positif. Hal utama yang dikritisi adalah yang pertama, pendefinisian teori akuntansi sebagai teori akuntansi positif. Yang kedua, klaim bahwa teori akuntansi positif didukung oleh sebagian besar pakar ilmu ekonomi. Yang ketiga, objek studi TAP yang salah, di mana seharusnya fenomena akuntansi tetapi yang diteliti perilaku akuntan. Dan yang keempat, kontribusi TAP terhadap pertanyaan mendasar dalam akuntansi dan perkembangan teori akuntansi sendiri. Dua pilar utama argumen kritis terhadap WZ adalah pernyataan tentang A. Value free study of accounting, dan B. praktik akuntansi. Sekian dari kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.